Nah, jadi running tag ini bisa dihidupkan dan dimatikan dari HP ya. Nah, sekarang saya coba ya untuk memastikannya. Saya klik layar mati. Nah, langsung mati ya, langsung mati. Nah, kemudian kita hidupkan lagi ya. Nah, kita klik buka layar. Nah, seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Muslim Kreatif. Sobat-sobat, kali ini saya akan berbagi cara merakit running tag atau cara merakit tulisan berjalan. Nah, ini ya, ini contohnya. Ini running tag yang sudah saya bikin ya. Nah, sobat-sobat, running tag ini panjangnya 1 meter ya, 1 meter. Kemudian lebarnya 20 cm. Nah, sobat-sobat, running tag ini menggunakan 3 panel ya. Menggunakan 3 panel P10. Nah, sobat-sobat, untuk merakit running tag ini cukup mudah sekali ya, cukup mudah sekali. Nah, bagi sobat-sobat yang masih pemula juga, saya jamin pasti bisa ya merakit running tag ini. Nah, sobat-sobat, untuk lebih jelasnya, mari kita merakit running tagnya. Nah, sobat-sobat, untuk merakit running tag ini ada 3 komponen inti ya, 3 komponen inti. Nah, yang pertama adalah panel ya, ini panel. Nah, kemudian kontrol ya, kontrol atau control rail. Nah, yang ketiganya power supply. Nah, sobat-sobat, panel ini tipenya P10 ya, panel P10. Nah, ini tipenya. Nah, ini harganya saya beli di toko online, harganya 45.000 ya, 45.000. Nah, kemudian ukuran panel ini, nah panjangnya 32 cm ya, panjang 32 cm, lebarnya 20 cm. Nah, kemudian ini kontrol ya, kontrol. Nah, kontrol ini saya beli dengan harga 45.000 ya, sama 45.000. Nah, ini harganya bervariasi ya. Ada yang 45.000 seperti ini, ada yang 80.000, ada yang 100, ada yang 200, ada yang 300 ya. Ini tergantung spek dari controller ini ya, sobat. Nah, ini yang saya beli yang paling murah ya, yang harga 45.000. Nah, sobat-sobat, yang sebelah sini ini buat strum ya. Ini strumnya menggunakan 5 volt ya, 5 volt. Nah, yang ini soketnya buat ke panel ini ya, sobat-sobat. Nah, kemudian power supply ya, ini power supply. Nah, power supply ini saya beli dengan harga 47.000 ya, 47.000. Ini hampir semua di bawah 50.000 ya harganya. Nah, sobat-sobat, ini power supply 5 volt ya, 5 volt 5 ampere ya, 5 volt 5 ampere. Nah, di sini ya kaki-kakinya. Nah, yang dua ini buat ke strum ya, buat ke strum AC 220 volt. Nah, yang sebelah sini, yang dua sebelah sini ini buat 5 volt ya, positif negatif. Kemudian yang tengah buat ke ground ya, ke masa. Nah, sobat-sobat, kemudian kabel-kabel ini ya, kabel-kabel ini. Nah, ini kabel ini berikut sama ini ya, sama panel ini ya, ikutnya. Nah, sama panel. Kemudian yang kabel ini juga sama panel ya. Jadi kalau misalnya kita beli panelnya satu, kita cuma dikasih satu ya, kabel datanya. Nah, dikarenakan saya beli 3. Nah, saya dikasih 3 ya, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, jadi total pengeluaran untuk membuat running tag ini seluruhnya sekitar 230.000 ya, 230.000. Nah, kan ini panelnya harganya 45.000 ya, dikali 3 berarti 135. Nah, ini tambah kontrol 45.000, jadi 180 ditambah ini 47, berarti 227.000 ya buat membuat running tag ya, sobat-sobat.
Nah itu tanpa prem ya, tanpa prem ini ya, tanpa prem ini. Sobat-sobat silakan ya, mau pakai prem silakan, tidak juga silahkan ya. Kalau misalnya tidak pakai prem, mau di lem juga bisa ya. Mau pakai lem, kemudian disambung di sini pakai besi bisa ya sobat-sobat. Nah kalau sobat-sobat mau menggunakan prem lebih bagus ya, menggunakan prem. Nah ini harga prem ini agak lumayan ya. Jadi harga prem lebih mahal ya, lebih mahal daripada komponen. Nah ini saya beli prem ini harganya 252.000 ya. Nah jadi lebih mahal ya sobat-sobat. Nah sobat-sobat, sekarang kita tinggal merakit ya. Kita akan merakit running tag ini. Nah yang pertama kita akan pasangkan dulu ya si panel-panel ini ke prem ini ya. Kita pasangkan ke prem. Nah setelah dipasangkan ke premnya baru controller ini, power supply ini sama kabel-kabelnya kita pasangkan ya sobat-sobat. Nah untuk pemasangan ini akan saya skip dulu ya supaya lebih cepat. Saya skip dulu. Nah sobat-sobat, premnya sudah saya balikan ya. Nah sekarang kita akan pasang ya si panel ini ke prem. Nah untuk memasang panel ini, nah kita harus memperhatikan ya. Nah di panel ini ada tanda panah ya. Ini ada tanda panah ke atas, yang ini juga sama. Kemudian di panel ini juga ada tanah ya, ada tanda panah ke atas. Nah tanda panah ke atas ini menandakan yang ini yang bagian atas ya. Yang ini bagian atas, kemudian ini ada bagian bawah. Kemudian ini ada tanda panah lagi ya, ada panah yang menunjukkan harus ke kanan. Kemudian ini juga sama, ada tanda panah ke kanan. Nah ini juga sama ya. Nah kalau memasang panel ini harus sama ya. Kalau misalnya ini tanda panahnya ke kanan, nah ini juga harus ke kanan ya sobat. Jangan sampai ini terbalik ya gini. Nah kalau misalnya ini terbalik, ini tidak akan nyala ya sobat-sobat. Nah sekarang kita akan pasangkan ya. Pokoknya ininya gitu ya caranya. Jadi tanda panahnya harus sama semua ya. Ininya ke atas semua, kemudian yang ini juga ke kanan ya. Nah seperti ini kita pasangkan. Nah ini ya saya pasangkan. Nah kemudian kita menggunakan ini ya. Ini soket penguncinya ya ini. Nah kalau ini diberinya sama ini ya, sama prem ini. Nah, kita tinggal pasang ya ke sini. Nah seperti ini ya kita pasang. Nah seperti ini ya. Nah sobat-sobat, untuk pemasangan soket pengunci ini akan saya skip ya supaya tidak lama. Saya skip dulu. Nah sobat-sobat, panelnya sudah saya pasangkan ya ke frame. Kemudian si soket-soket penguncinya juga sudah saya pasangkan semua. Nah tinggal kita memasang controller ini ya. Kemudian kita pasang power supply, dan kemudian kita pasang kabel data dan kabel strom ya. Nah yang pertama kita akan pasangkan adalah kabel data ya, kabel data ini. Nah sobat-sobat, untuk kabel data ini, untuk pemasangannya ini tidak akan terbalik ya. Karena kalau misalnya terbalik ini tidak akan masuk ya sobat. Nah sekarang kita akan pasangkan ya. Yang pertama kita akan pasangkan yang ini dulu ya, kita pasangkan. Nah ini posisinya lihat ya, yang ada coaknya. Nah kita pasangkan ke sini. Nah kemudian kita pasangkan lagi yang ini. Nah ini tidak akan terbalik ya sobat-sobat. Kalau misalnya terbalik ini tidak akan masuk. Nah yang kedua kita pasangkan yang ini ya. Kita pasangkan yang ini. Kemudian yang ketiga kita pasang yang sebelah sini ya. Kita geserkan dulu kameranya. Nah kita pasang yang ini. Nah yang ini. Nah yang ini masuknya ke ini ya, ke controller ini. Nah sobat-sobat, akan saya pasangkan dulu ya. Ini kita pasang di sini ya. Nah di sini saya akan pasang dulu ya bautnya ini supaya ini kuat ya dan rapi. Nah untuk pemasangan bautnya akan saya skip ya supaya tidak lama, saya skip dulu. Nah sobat-sobat, bautnya sudah saya pasangkan ya ke controller ini. Nah kemudian power supply juga sudah saya baut. Nah sobat-sobat, sekarang kita tinggal pasang kabel ini ya, kabel datanya ini.
Nah, sobat-sobat, sebelum kita pasang kita harus perhatikan ya, dikarenakan kalau kita memasukkan kabel TK soket ini kalau misalnya terbalik ini bisa masuk ya. Nah, beda dengan yang ini ya, yang ke panel. Kalau yang ke panel ini kalau terbalik tidak akan masuk ya. Tapi yang kontrol ini kalau misalnya terbalik ini bisa masuk ya. Kalau misalnya terbalik ini tidak akan nyala sobat-sobat. Nah, untuk itu kita harus memasangnya dengan benar ya. Nah, di sini di kabel datanya ini ada kabel yang berwarna merah ya, yang ini ya, yang ujung ini berwarna merah. Nah, ini menunjukkan yang warna merah ini nomor 1 ya. Nah, kemudian di motherboard juga ini ya ada tanda panah. Ini kalau yang tanda panah ini menandakan ini nomor 1 ya. Nah, seperti yang ini ya, yang ini juga sama ada tanda panah. Nah, ini berarti menandakan ini nomor 1 ya sobat. Nah, kita tinggal pasang ya ke sini. Nah, yang kita gunakan soketnya yang ini ya, yang 12x1 yang kita gunakan. Kalau yang 12x2 kita tidak gunakan ya, yang gunakan yang ini. Nah, sekarang kita pasangkan ya. Nah, ini posisinya gini ya, jadi nomor 1 ke nomor 1 ya sobat. Nah, sudah saya pasangkan. Nah, ini ya sobat, dari kontrol ini masuknya ke sini ya, ke sini. Kemudian yang ini masuknya ke sini. Kemudian yang ini masuknya ke sini ya, yang ini masuknya ke sini. Kemudian di sini ada soket ya yang masih kosong. Nah, soket yang kosong ini masuknya buat kalau misalnya kita memasang panelnya lagi 4 biji panel. Nah, ini masuk ke buat panel yang keempat ya sobat-sobat. Sobat-sobat, sekarang kita tinggal pasang kabel strum ya. Nah, ini kabel strumnya. Nah, ini kabel strumnya sudah dirakit dari tokonya ya. Ini sudah dirakit, kita tinggal masangkan. Nah, sobat-sobat, ini yang pakai soket yang warna ini ya, soket yang warna putih ini ada 3 ya. Nah, yang ada soketnya seperti ini masuknya ke panel ya, masuk ke panel. Nah, kemudian soketnya yang seperti ini masuknya ke kontrol ya. Nah, kemudian yang ke soket yang ini yang tidak ada soketnya ini masuknya ke power supply ya sobat. Nah, sekarang kita akan pasangkan ya kabel yang ke panel dulu ya, yang kita masukkan. Ini enak ya kalau misalnya pakai soket gini, ini tidak akan terbalik ya. Kita pasangkan nomor 2 ya, panel yang nomor 2. Kita geserkan lagi ya supaya terlihat. Kita pasangkan yang nomor 3 ya di sini. Nah, sobat-sobat, ini sudah ya, yang ini sudah, kemudian yang ini sudah. Nah, ini udah 3 biji ya sudah pasangkan. Nah, tinggal kita masangkan di sini ya. Nah, buat ini ya, kita pindahkan dulu ke kontrolernya. Nah, sobat-sobat, yang ini yang warna hitam ini ada tulisan ya, GDN ground. Nah, yang sebelah sini kita masukkan yang warna hitam. Nah, kemudian yang merah kita masukkan di sini. Nah, kita tinggal kuatkan ya pakai obeng. Kemudian yang ini kita masuknya ke sini ya. Nah, untuk pemasangan yang ini akan saya skip ya, karena kan ini pasti lama ya sobat-sobat. Ini karena kan saya cuma menggunakan tangan yang satu, tangan kanan saya masih belum bisa digunakan ya sobat-sobat, masih sakit. Nah, untuk pemasangan ini akan saya skip ya. Nanti setelah pemasangan saya akan perlihatkan. Saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, kabel-kabelnya sudah saya pasangkan ya. Nah, ini power supply-nya juga saya buka dulu ya, supaya pemasangannya lebih jelas ya, supaya lebih jelas. Nah, yang 2 ini masuknya ke strum 220 volt ya, yang 2 ini. Kemudian yang tengah ini buat ke ground ya, ke ground buat ke masa. Nah, ini tidak digunakan ya, yang tengah ini. Nah, kemudian yang sebelah sini ini negatif ya, negatif 5 volt. Yang sebelah sini positif ya sobat. Nah, ini pemasangannya sudah beres semua ya. Nah, ini kabel-kabelnya sudah beres. Nah, kita tinggal tes ya, kita akan tes. Tapi sebelum kita ngetes, saya akan pasangkan dulu ya power supply-nya supaya rapi lagi. Nah, untuk pemasangannya akan saya skip ya, supaya tidak lama. Saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, running tag-nya sudah beres ya, saya rakit. Nah, sekarang kita akan tes ya, kita akan tes. Mudah-mudahan langsung nyala ya, mudah-mudahan tidak ada masalah. Nah, sekarang saya colokkan dulu ya listriknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat hasilnya. Nah, sobat-sobat, alhamdulillah ya sudah nyala. Nah, ini sudah tampilannya
tampilannya cuma hari dan jam ya. Nah ini tampilannya ya seperti ini. Nah sobat-sobat, setelah nyala seperti ini, nah kita tinggal memasukkan kata-kata ya, kata-kata yang sesuai dengan keinginan kita. Nah untuk memasukkan kata-katanya, kita memasukkannya lewat HP ya, lewat HP nanti kita transfer lewat WiFi ya. Nah karena running tag ini dilengkapi dengan WiFi ya sobat-sobat. Nah, tapi sebelum kita memasukkan kata-katanya, kita harus mendownload dulu ya, mendownload dulu aplikasinya. Nah, namanya aplikasinya itu Let Us Little ya. Nah, sobat-sobat, sekarang kita tinggal mendownload ya aplikasinya. Nah, untuk mendownload aplikasinya kita ke Play Store dulu ya, ke Play Store dulu. Nah, kita akan fokuskan dulu ya. Ini kurang fokus ya. Nah sekarang sudah fokus ya. Nah kita ke Play Store. Nah ini ya Play Store, kita klik Play Store. Nah sobat-sobat, kita tinggal tulis ya Let Us Little ya. Kita tulis Let Us Little, Let Us Little ya, Little. Nah ini sudah ada ya Let Us Little. Nah kita klik ya ini. Nah sobat-sobat, seperti ini ya tampilannya. Ini sudah saya download ya, karena kalau misalnya saya download dulu ini takut lama ya. Ini sudah saya download. Nah sekarang kita tinggal buka ya, kita klik buka. Nah kita tunggu. Nah sobat-sobat, ini tampilannya ya, seperti ini tampilannya. Tampilan untuk menulis kata-katanya sobat-sobat. Nah yang pertama kita konekkan dulu ya, kita konekkan antara HP ini dengan running tag ya. Nah yang pertama kita klik ini ya, ada tulisan mencari ya, kita klik mencari. Nah ini ada tulisan ya W00. Nah ini kita tekan. Nah sobat-sobat, ini meminta password ya. Nah untuk passwordnya 8 kali ya. Nah kita klik ya 8 kali ya, 8. Kita ini kan ya, tampilkan dulu sandinya. 8 kali, 1 2 3. Maaf ya salah. Kita ulangi ya sobat-sobat, kita ulangi lagi. 8 kali kita ulangi. 8 8 8 8 8 8. Nah ini sudah 8 kali ya. Jadi passwordnya itu 8 kali. Kita klik sambungkan. Nah sobat-sobat, ini sudah tersambung ya. Ini sudah terhubung. Nah setelah terhubung, kita balik lagi ya ke aplikasinya. Nah ini ya sudah terhubung. Nah sobat-sobat, yang pertama kita ke pengaturan dulu ya, ke pengaturan dulu. Nah ini di pojok sebelah kanan ada ini ya. Nah sebelah sini kita klik ya, ini pengaturan. Nah sobat, kita klik ya, maaf tangannya kurang ini ya. Nah ini ada pengaturan ya. Di pengaturan ini ada untuk membuka layar. Nah ini membuka layar itu untuk menghidupkan ya, untuk menghidupkan running tag. Kemudian layar mati. Nah ini fungsinya untuk mematikan ya. Nah jadi running tag ini bisa dihidupkan dan dimatikan dari HP ya. Nah sekarang akan saya coba ya untuk memastikannya. Saya klik layar mati. Nah langsung mati ya, langsung mati. Nah kemudian kita hidupkan lagi ya. Nah kita klik buka layar. Nah seperti ini ya. Jadi running tag ini bisa dihidupkan, dimatikan dari HP ya. Nah kemudian ini ada pengaturan kecerahan ya. Nah kita klik ya. Nah ini bisa diatur ya terang tidaknya. Nah kita kurangi ya, kita kurangi. Nah saat seperti ini ya, langsung redup ya. Kita tambahkan lagi. Nah langsung terang ya. Nah ini masih banyak fungsi yang lain. Tinggal sobat-sobat ngetes ya satu-satu. Nah setelah ini kita akan tulis ya, kita akan menulis. Nah untuk menulisnya kita ke pojok kiri atas ya, yang ini ya, yang ada tulisan ini ya, yang sebelah sini. Nah kita klik. Nah di sini ada tambah acara ya. Nah acara yang pertama itu adalah tulisan ini ya, Wednesday, ini tulisan hari dan jam ya. Nah kita tambahkan acara ya. Nah di sini ada di bawah ini ada tambahkan acara. Nah kita klik. Nah ini sudah siap ya.
Nah, kemudian kita klik di sini ya, di please enter. Nah, di sini, nah ini kita hapus dulu ya, please enternya kita hapus dulu. Nah, kemudian kita tulis ya, kita tulis seperti misalnya Muslim kreatif, Muslim kreatif. Nah, seperti ini. Kalau misalnya sudah tulisnya, langsung kita checklist ya. Yang ini kita checklist. Nah, ini sudah beres ya. Nah, kemudian di bawah ada tulisan Arial ya. Arial ini untuk jenis-jenis tulisan ya. Nah, ini tinggal sobat-sobat pilih ya jenisnya. Kemudian ini ada tulisan 24. Nah, 24 ini untuk ukuran tulisan ya. Nah, kita klik ya. Ini tulisannya. Nah, ini akan saya alihkan dari 24 ke 9 ya, supaya lebih kecil ya tulisannya. Kita klik. Nah, seperti ini ya, jadi terlihat. Kemudian di sini ada B, kemudian ada tulisan I yang garis miring. Nah, ini untuk menebalkan ya, yang B ini untuk menebalkan. Kemudian yang garis miring ini untuk tulisan miring ya. Kemudian ada U garis di bawah. Nah, ini untuk di garis di bawah ya, seperti ini kita klik. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada efek animasi. Kita klik efek animasi. Nah, kita tes ya. Yang pertama bergerak ke kiri terus menerus. Seperti ini kita klik. Nah, seperti ini ya tulisan bergerak ke kiri. Nah, kalau kita klik yang ini yang bawah. Nah, ini bergerak ke atas ya, ke kanan ya, ke kanan. Kemudian kita klik yang bawah, naik terus. Nah, seperti ini ya sobat-sobat. Nah, kita akan klik aja yang ini ya, yang paling atas nih, yang bergerak ke kiri terus menerus. Nah, kalau sudah kita checklist ya, checklist. Nah, kemudian di sini ada kecepatan ya, kecepatan. Nah, untuk kecepatan ini, yang ini ya, supaya terlalu cepat, kita klik ya kecepatan. Nah, ini kecepatannya kita kasih 60 ya, 60. Nah, 60 jadi lebih lambat ya. Nah, kan saya lebih kasih 100 ya, supaya lebih lambat. Nah, seperti ini ya. Nah, ini jadi lambat sekali ya sobat-sobat. Nah, seperti ini. Nah, sobat-sobat, kemudian kita kasih bingkai ya, bingkai. Nah, seperti ini ya. Bingkai. Nah, di sini banyak bingkainya. Nah, seperti ini bingkai. Ada ini, ada ini. Nah, akan saya kasih bingkainya seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita checklist lagi. Nah, sobat-sobat, kalau misalnya sudah, kita akan tinggal mengirim ya, tinggal mengirim. Nah, sekarang saya akan kirim ya. Nah, tinggal konfirmasi. Nah, kita tunggu ya, kita tunggu. Nah, sobat-sobat, sudah ada ya tulisan Muslim Kreatif. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kita akan menambah acara, kita akan tulis lagi di sini ya. Kita tulis lagi di sini, kita tulis lagi tambah acara. Nah, di sini kita hapus lagi. Nah, misalnya kita di sini tulis service TV ya, service TV LED, LCD, tabung misalnya seperti ini ya. Ini untuk contoh aja. Nah, setelah ini kita akan klik ya, kita klik, kita okekan. Kemudian ukurannya kita kecilkan. Kita kasih di 9. Kemudian efek animasinya seperti ini, kita akan kasih animasinya ke kanan ya. Nah, kita kasih yang ke kanan. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih bingkainya ya, kita kasih bingkainya seperti yang ini ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan ini ya, saya lupa kasih kecepatannya dulu. Kecepatannya kita kasih di 100 ya, di 100. Nah, sekarang kita tinggal kirim ya. Nah, kita tunggu. Nah, seperti ini ya sobat. Ini baris yang pertama tulisannya Muslim Kreatif. Nah, kemudian setelah Muslim Kreatif, kita lihat tulisannya yang barusan kita tulis. Nah, seperti ini ya. Aduh sayang, tulisannya belum masuk ya yang ini. Tadi saya yang ini ya udah ini, tapi ini tulisannya dari kiri ke kanan ya.
Yang tadi itu dari kanan ke kiri. Nah, seperti ini ya, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, ini masih banyak ya, masih banyak ininya ya, tulisan-tulisan yang bisa kita gunakan. Tapi untuk itu silakan ya sobat-sobat mengetes satu persatu, karena kalau saya tes satu persatu ini durasinya cukup lama ya. Nah, sobat-sobat, itulah tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.